Halo Sobat JTV, gimana nih kalian kabarnya? Semoga pada baik-baik aja ya. Sobat JTV tahu nggak? Saat ini UIN Jakarta sedang mengadakan OASE. OASE merupakan kepanjangan dari Olimpiade Agama, Sains, dan Riset. Olimpiade ini diikuti oleh perguruan tinggi keagamaan Islam se-Indonesia loh. Kira-kira perlombaan apa aja sih yang ada di OASE ini? Terdapat dua bidang dalam perlombaan OASE, yaitu bidang sains dan non-sains. Untuk bidang sains, ada perlombaan matematika, fisika, kimia, dan biologi. Sedangkan untuk bidang non-sains, terdapat perlombaan storytelling, debat ilmiah, dan masih banyak lagi. Panitia mengklaim kalau kompetisi ini merupakan bagian dari upaya dalam menumbuh kembangkan motivasi belajar, kreativitas, dan daya saing bagi mahasiswa untuk berprestasi. Kompetisi ini juga dirancang sebagai kompetisi yang sehat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan keadilan. Nah, Sobat JTV, tahun ini adalah tahun kedua OASE dilaksanakan, dan UIN Jakarta ditunjuk menjadi tuan rumah dalam pagelaran OASE kali ini. Kira-kira gimana nih kesiapan panitia dan antusias para pesertanya? Yuk kita dengar kata mereka. Nama saya Mayawi dari IAIN Kendari. Nama aku Nabila Safana. Nama aku Rahardian Mustafa Ali dari Yogyakarta, UIN Yogyakarta. Nama saya Syifa Waliyah dari program studi jurnalistik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi di UIN Caktidapulo, Jakarta. Oke, jadi untuk apa bedanya OASE ini dari Olimpiade lainnya? Yang pertama pasti karena OASE ini kan dilaksanakan oleh Kementerian Agama ya. Jadi pastinya ada karya-karya dan perlombaan-perlombaan yang mengandung unsur Islam-Islam gitu. Nah, jadi ini menjadi pembuktian bahwa umat-umat Islam, generasi-generasi Muslim itu nggak kalah saing sama kampus-kampus lainnya gitu. Yang berbeda OASE dengan Olimpiade-Olimpiade lainnya itu, OASE ini kan merupakan Olimpiade Sains, Agama, dan Riset yang dilakukan, yang diselenggarakan langsung oleh Kementerian Agama, dan pesertanya itu satu Indonesia gitu, PT KI se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke, PT KI mengikuti gitu pesertanya. Dan Olimpiade ini juga karena baru yang kedua kalinya di tahun ini, OASE yang kedua, dan OASE yang pertama juga terlaksana, jadi baru banget gitu. Dan untuk kedepannya semoga ada gitu penyelenggara OASE berikutnya di tuan rumah selanjutnya. Oh ya, jadi tujuan aku yang pertama itu karena dari dulu keinginan untuk mendapatkan beasiswa, dan ya karena mungkin cukup mampu ya, jadi sulit untuk menerima beasiswa. Dan salah satu caranya yaitu aku harus juara gitu, atau mengikuti kompetisi. Jadi tujuan utamanya gitu. Selain itu menjadi amanah juga dari kampus untuk mempertahankan juara 2, karena kemarin juga di Aceh kita juara 2 dalam robotik. Mungkin ke arah tujuannya ya. Salah satu tujuan saya itu pengembangan diri sih sebenarnya. Pengembangan diri untuk mampu berbicara di depan banyak orang, mampu mengimplementasikan ilmu yang kita dapat, terus bisa memberikan manfaat melalui inovasi yang kita berikan. Kesulitan ketika mempersiapkan OASE ini ya, apalagi UIN Jakarta sebagai tuan rumahnya, panitia dan Pak Warek 3 sebagai ketua pelaksananya, ketua panitianya itu mempersiapkan semuanya dari rekrut volunteer, kemudian memastikan mata lomba dan ruangannya, kemudian peserta perkontingennya, dan karena saya job desk sebagai LO juga di volunteer, memastikan kepada kontingen atau pimpinan kontingennya untuk menghubungi dan memastikan supaya biasanya kayak harus sampai di UIN Jakarta, atau dia harus siap di mata lomba, di hari mata lombanya harus sudah nyampe gitu, dan mereka udah harus mempersiapkan
bahan-bahan apa aja yang akan mereka persiapkan di mata lomba masing-masing gitu. Oke, untuk kesulitan selama ini ya sejauh ini paling di komunikasinya sih, karena kita cuma mengandalkan by grup WA gitu, sedangkan kalau misalnya memakai grup WA itu pasti agak terhambat, entah itu yang lama responnya atau karena sinyalnya dan segala macamnya gitu. Karena kan sinyal di UIN juga agak kurang ya gitu. Nah jadi mungkin bisa dimaksimalkan lagi pakai HT misalnya atau pakai alat semacamnya kayak gitu, biar juga koordinasinya bisa langsung ke semuanya gitu, ke seluruh menyeluruh, bukan lewat perantara kayak gitu. Nah terus juga tapi untuk ke semuanya gitu, untuk keseluruhan udah oke sih, karena apalagi ini kan OASE PTKI ini kan cuma disiapkan oleh UIN Jakarta selama kurang lebih 2 bulan ya seharusnya 2 tahun gitu. Jadi udah cukup bagus sejauh ini untuk waktu 2 bulan menyelenggarakan event nasional kayak gini. Sepertinya di dalam perkuliahan ya, karena saya kan sekarang di semester 6 sedang fokus menyusun proposal juga, jadi waktunya terbagi, jadi mungkin itu saja sebenarnya tantangan. Ya, jadi sebelumnya aku dari teknik industri ya. Jadi teknik industri itu tidak mendalami tentang codingan. Jadi di situ kita mempelajari tentang dasar-dasar coding. Tapi dalam pembuatan robot ini kita sangat kesulitan untuk mendalami coding. Jadi kita belajar secara individual dan juga dibimbing oleh pembimbing untuk mengcoding robot ini. Alasan untuk saya yang pertama itu lomba ini kan se-Indonesia ya, apalagi ini dibuat oleh Direktorat Jenderal Kementerian Agama supaya PTKI se-Indonesia itu berlomba-lomba mengajukan delegasinya untuk mengikuti lomba Olimpiade Sains, Riset, dan Agama ini secara ramai-ramai gitu. Dan yang kedua, OASE ini menyelenggarakan berbagai mata lomba dari ilmiah dan non ilmiah, dan sehingga kalau olimpiade lainnya itu kan rata-rata ngadain lomba ilmiahnya aja kayak matematika, fisika, biologi. Nah ternyata di OASE ini mereka juga ada lomba non ilmiahnya kayak business plan, atau yang Islamnya Qiraatul Kutub, Fahmul Quran, Dai-nya juga ada khususon putra dan putri aja gitu. Dan sehingga kayak tertarik gitu, banyak cabang-cabang lomba yang bisa diikuti oleh PTKI masing-masing. Dan yang ketiga, apalagi OASE ini tuan rumahnya adalah UIN Syekh Hidayatullah Jakarta, jadi mahasiswi UIN Jakarta pun juga ikut menyelenggarakan bersama apresiasi bahwasanya OASE di tahun ini tuan rumahnya adalah UIN Jakarta sendiri, dan patut dirayakan bareng-bareng gitu sama mahasiswa-mahasiswi UIN Jakarta. Oke, kenapa kita harus ikut meramaikan OASE? Yang pertama pastinya karena sebagai mahasiswa kampus dari kampus Islam, kampus PTKI, pastinya kita harus ikut meramaikan supaya PTKI ini nggak dipandang sebelah mata lah sama generasi-generasi lainnya, sama kampus-kampus lainnya gitu. Dan juga kita membuktikan bahwa PTKI ini juga nggak kalah saing di bidang nasional, di kancah nasional maupun internasional gitu. Dan juga kita membuktikan bahwa generasi-generasi muslim bisa bersaing, bisa mengikuti zaman lewat teknologi, akademisi, maupun di bagian kayak bisnis dan juga seni kayak gitu. Untuk persiapan kurang lebih 1 bulan. Kemudian ya ketika persiapan itu tantangannya juga peraturannya yang berubah-ubah, kemudian waktu kita tersita dengan praktikum juga. Persiapan saya pastinya terus melatih mental, terus melatih kemampuan berbicara, terus melatih penguasaan materi untuk mencoba meraih peruntungan di OASE pada tahun 2023. Nah Sobat JTV, kita udah dengerin nih gimana kata mereka. Semarak dari OASE UIN Jakarta sangat terasa kan? Begitu pula semangat para peserta dari berbagai PTKI turut mewarnai dan meramaikan acara ini.
So, nantikan video kata mereka selanjutnya. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa.